time. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm
5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semua dalam keadaan baik karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berfellowship. Boleh datangi kanan kiri kita, katakan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Puji nama Tuhan. Baik. Mari di hari yang diberkati Tuhan ini, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa dari Tuhan. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersama kami, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama katakan, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih sungguh lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
berikan satu tangan, 1 menit yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Mari saya undang jemaat untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita masuk jauh lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Dan sama-sama kita berdoa. Kita bawa siap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus, datang Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dengan pujian penyembahan Tuhan Yesus kami berikan untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita semua katakan terima kasih Tuhan Yesus. Bawa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih karena Yesus selalu baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Teramat baik Yesus. Makasih Tuhan. Biara labaya syandara labaya se. Kuria pakasya kara labara 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 labaya sana. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuria pasyandara labara labaya se. Hati kami mengucap syukur, hati kami melimpah dengan syukur. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, Kuria pasyandara labara labara labaya se. Kuria pasyandara labara 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 labara. Kura pa 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 pa. Kura pa 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 pa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan kami Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Kunaikan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Karena kasih-Mu
untuk bangkit berdiri kembali menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. lebih sungguh lagi karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia Engkau Tuhan. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Maha mulia, Maha mulia. Terindah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau yang mulia. Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan kami. Engkau terindah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurabaya syana, kurabaya syakara, bara-bara-bara-bara syakara. Kuria bara-bara-bara-bara. Hati kami melimpahkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kurabaya syakara, bara-bara-bara-bara. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Kurabaya syakara. Oh, kami mau lebih lagi sembah Engkau. Kurabaya syakara, Terima kasih Tuhan Yesus. Maha mulia, maha terindah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Kami mau puji-puji nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau terindah bagi kami Tuhan. Terima setiap persembahan kami. Terima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuralabaya shakalabaralabaralabaya shindidididididididid. Koralabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya shindididididid. Engkau baik Tuhan Yesus. Kuralabaya ralabarala. Mari lebih sengit sembah Tuhan Yesus. Kuralabaya syash washi 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 let your kingdom come and your will be done on us, Lord. Kau yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau baik dan Engkau baik. Jesus, change the atmosphere, Lord. Change the atmosphere. Let your glory fill this place, oh God. We bless you, Yesus Engkau
Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Mari sama-sama lebih lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sama-sama segenap hidup. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, Ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Engkau adalah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan buat napas hidup yang Kau berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada di dalam Engkau, mengikut Engkau. Engkau adalah terang dunia. Biarlah kami mau terus mengikuti Engkau, berfokus kepada Engkau Yesus, sehingga terang-Mu menerangi kami berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Datanglah Roh Kudus, terus tinggal dan berkarya di dalam setiap hidup kami. Kiralah batakarala bapa. Kami perlu Engkau Roh Kudus setiap saat, setiap detik. Kurala basyandara bapa. Engkau Roh yang menyelidiki kedalaman hati kami. Kalau kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu,
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami. Oleh darah anak domba Engkau menyucikan kami ketika kami mengakui setiap kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah terus dengan kuasa dan urapan-Mu ya Bapa. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi pemimpin-pemimpin rohani kami. Oratakala masandarala papa papa, sikarala papa papa papa. Biarlah api-Mu terus Tuhan, api-Mu menyala dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan pengurapan nabi-nabi, pengurapan raja turun atas gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo. Kuralawa sandarata kala Papa, pakai dia terus Tuhan untuk membawa api-Mu, api Pentakosta dari timur ke barat. Gerakan ini adalah gerakan yang membawa revival bagi bangsa-bangsa. Orata kala Papa, memberkati kesehatannya, memberkati keluarga besarnya. Kami bawa Tuhan pengurapan yang sama turun atas ketua rayon kami Bapak Budianto Totong ya Bapak. Kau berikan dia kekuatan di tengah kondisinya yang lemah. Tuhan yang memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru baginya. Sehingga dia terus juga menyala dan mendampu melayani Engkau. Membawa terang-Mu di rayon 1H dari cabang sampai ke ranting Tuhan, bahkan kul-kul. Kami melepaskan pengurapan-Mu dari tempat yang maha kudus turun atas pelayanan rayon 1H. Memberkati keluarga dan istri anaknya. Bapa, hanya kepadamu kami membawa seluruh permohonan kami. Dan saat ini kami bawa gembala sidang, gembala kami di tempat ini ya Bapa. Bapak Jani, Pendeta Jani Wawiling Tuhan. Taruhkan roh pewahyuan pada hamba-Mu ini. Kemampuan supranatural terus Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Untuk menggembalakan kami Tuhan. Para umat-Mu yang ada di GBI Home. Memberkati keluarganya. Kami bawa Ibu Kori dan kedua anaknya. Biarlah berkat-Mu Tuhan terus melimpah dalam hamba-Mu ini. Ya Bapa, Kau tahu setiap pergumulan pada jemaat-Mu yang datang pagi hari ini. Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu sebentar, yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pastor Darana Moniaga. Bila Tuhan Roh Kudus bekerja, berbicara melalui mulut dan hati pikiran hamba-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman itu akan mengubahkan hidup kami, akan menguatkan kami, sehingga kami terus tetap berjalan di dalam perjalanan iman kami ya Bapa. Kiralah wasyandara Bapa, yang sakit saat ini disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus akan bekerja dengan lebih bebas lagi dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Kurata kala Bapak, kami bawa para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhanlah yang disenangkan, Tuhanlah yang disukakan. Kurata kala basyandara la papa. Negeri kami Indonesia adalah bangsa yang Kau kasihi. Mata-Mu sedang tertuju atas Indonesia saat ini. Di tengah-tengah situasi pergumulan Tuhan yang sedang terjadi, Kau tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mencintai Indonesia. Karena itu pulihkan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Apapun yang terjadi di tengah bangsa ini, segala bidang Tuhan kami memberkati. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua Tuhan membawa Tuhan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo bersama wakilnya Pak Gibran dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan akan pakai dan Tuhan akan
membawa mereka lebih lagi Tuhan untuk berfokus mensejahterakan Indonesia ini. Ampuni segala dosa bangsa kami. Kami melepaskan shalom damai terus atas bangsa kami, atas kota-kota yang ada di Indonesia, sampai ke pelosok daerah terpencil. Biarlah digenapi firman-Mu, penuaian jiwa terbesar akan terjadi ke depan di dalam nama Yesus. Kami mau berkata kepada engkau generasi Yeremia, bangkitlah engkau. Siapkan dirimu untuk dipakai lebih lagi, untuk membawa kegerakan rohani di tengah bangsa kita, bagi bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan sudah mendengarkan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan membacakan Mazmur 91, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikutnya kita akan bacakan visi Rayon 1H. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Si Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias dan inovatif, rela berkorban. Terima kasih, selamat. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk pengumuman, juga untuk persembahan. Sementara pengumuman dijalankan, kami undang yang bertugas untuk boleh menjalankan persembahan. Sebelum persembahan dilaksanakan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh memberi Tuhan yang terbaik daripada kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biar Tuhan Yesus balas Tuhan, berkati berlipat kali ganda Tuhan. Biar setiap taburan ini Tuhan boleh menjadi kesukaan-Mu Tuhan, boleh menjadi untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita semua. Makasih Tuhan Yesus. Ini aku, Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku. Mari kita sama-sama katakan dari awal. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Serahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku
jemaat bangkit berdiri kembali. Sembah Dia sekali lagi. Oh alarabaya sadararabaya alarabo. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Kami meninggikan nama-Mu. Engkau yang termulia. Ajar kami Engkau diagungkan di tempat ini. Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian, doa penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Ya Rabaya haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, katakan kamu sembah, kamu sembah, kamu sembah, kamu sembah. Ku sembah, oh Tuhan, kami sembahkan. Kau ku sembah ya Tuhan, Kau ku sembah ya Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan, kami sembah.
kami sembahkan, Kamu sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, Kamu sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi. Amin. Waktu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau datang dengan kesembuhan, Engkau datang dengan pemulihan, Ya, Engkau datang Tuhan dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, Ya, Engkau datang dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih saat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka telinga kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Tuhan, tuntunlah kami melalui firman-Mu. Bukakan hal-hal yang baru buat setiap kami. Biarlah Tuhan menuntun kami. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, di kaki-Mu, mendapatkan bagian yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh enggak mungkin saudara hampiri kanan kiri, tetapi tidak hanya salaman, tetapi kenalan. Saudara kenalan, tanya namanya siapa, tinggal di mana, mungkin kerja di mana, ya. Silakan saudara, ya. Jadi kita harus keluarga di dalam Tuhan harus kenal. Oke, yang belum kenal kenalan, nanti kalau ketemu di jalan saling tegur sapa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah, kalau mau diterusin boleh ditanya makanan kesukaannya apa. Nomor sepatunya berapa? Kalau sudah silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas tim pengembalaan di tempat ini, Bapak Pendeta Jani dan seluruh tim untuk mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Nama saya Dharana Muniaga. Saya punya istri hanya satu dan anak baru satu. Saya menggembalakan di GBI Cilandak Town Square. Nggak jauh, mungkin setengah jam dari sini. Kami baru mulai gereja ini 3 tahun yang lalu, 2022. Dan pelayanan ini mulai dari waktu masa pandemi. Jadi kami mulai cool secara online. Kul yang satu menjadi kul yang kedua, berkembang ketiga, berkembang keempat, semua secara online. Dan kami mulai fellowship 1 bulan sekali, dan saya mendapatkan restu dari Gembala CK4 yaitu Pak Weliar untuk membuka cabang sendiri. Puji Tuhan saudara, karena gereja ini adalah gereja komunitas, gereja komunitas. Jadi semua, mungkin saya bisa bilang 98-99% dari jemaat ada di dalam kul. Dan yang ada di dalam kul setiap minggunya itu jumlahnya justru lebih banyak daripada yang hadir di hari Minggu. Karena mereka datang dari beberapa gereja lain juga waktu mereka kul. Puji Tuhan saudara, dan saya bersyukur hari ini saya bisa membagikan sesuatu untuk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Saya hari ini ditemani juga sama Marco. Ya ini Marco, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Marco ini adalah salah satu anak kul kami. Ya, dia hampir
saja bertemu muka dengan Bapa di sorga, tapi tugasnya belum selesai. Jadi dia ada di sini nemenin saya. Nah saudara, hari ini saya mau membagikan tentang masa depan yang lebih baik. Kalau sudah ada multimedianya, masa depan, hari depan yang lebih baik. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin masa depannya, hari depannya lebih baik? Semua kita mau hari depan kita lebih baik. Kenapa saudara? Hari depan yang lebih baik itu sulit ditemukan dengan kenyataan yang ada di sekeliling kita hari ini. Betul nggak saudara? PHK di mana-mana. Perang bergilir, terjadi lagi. Kemarin Israel baru menyerang Iran, Iran menyerang Israel. Udah menyerangnya tuh udah bukan di zona perang tetapi sudah di kependuduk. Kemarin ada pesawat terbang Air India jatuh, hanya yang selamat cuma satu. Dan semua begitu banyak kejadian yang buruk yang terjadi di dunia ini. Saudara, banyak orang-orang yang putus harapan. Apakah bisa mereka survive di dunia ini? Angka bunuh diri itu, saya punya teman, dia adalah wakil dekan di UI. Dia bilang angka bunuh diri itu mahasiswa itu meningkat, saudara. Jadi banyak orang yang putus asa, banyak orang yang skeptis atas kehidupan ini. Saya mau datang dengan data dulu. Di Amerika di tahun 2024 ada sebuah bisnis yang meningkat cukup signifikan, yaitu namanya bisnis astrologi, bisnis ramalan. Uang yang berputar di bisnis ini sekitar 2,3 miliar US dollar per tahunnya. Dan saudara, kenapa bisnis ini bisa meningkat? Orang-orang mau membayar untuk diramal. Banyak saya nonton beritanya, yang di interview itu, mereka itu mencari kepastian untuk masa depan di berbagai sisi kehidupan, dari kesehatan, bisnis, pasangan hidup. Ini mic-nya mati-mati ya, sorry. Jadi mereka mencari kenyamanan, mereka mencari koneksi secara spiritual. Mereka bertanya-tanya, apakah ini jodoh saya atau bukan, apakah saya, oke, thank you. Oke, haleluya. Ya, jadi bertanya-tanya apakah bisnis ini akan sukses, apakah nanti saya punya anak, kapan saya punya anak, apakah saya spesial, apakah saya berharga, apakah keputusan saya benar. Itu hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang menggunakan jasa itu. Dan saudara, saya membagikan kepada saudara, boleh next slide? Iya, oke. Next slide, boleh next slide. Iya, oke. Inilah adalah unsur dari masa depan yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama, unsur yang membentuk masa depan ada 4. Yang pertama adalah pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita akan menentukan yang terjadi di masa depan kita. Yang kedua, perkataan-perkataan kita. Apa yang kita perkatakan itu mempengaruhi masa depan kita. Yang ketiga, tindakan-tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi masa depan kita. Yang keempat, keadaan, situasi, dan kondisi. Saudara, dari 4 unsur masa depan yang disebutkan, berapa banyak yang ada di dalam kendali hidup saudara? Berapa banyak kira-kira? Dari 4. Pikiran, perkataan, tindakan, dan situasi kondisi. Berapa? 3, betul? Yang ada di tangan saudara,
Yang ada di dalam kendali saudara ada 3. Jadi saudara bisa mengendalikan pikiran, saudara bisa mengendalikan perkataan, saudara bisa mengendalikan tindakan, tapi saudara tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi. Jadi saudara, 3 dari 4, 75% masa depan yang akan saudara dan saya alami ada di tangan kita. Perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, dan situasi kondisi. 75% masa depan saudara dan saya ada di tangan kita sendiri. Saudara, ada orang bilang gini, kan Pak, Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kan Tuhan itu berdaulat sepenuhnya. Tuhan itu kan maha kuasa. Betul, Tuhan maha kuasa. Betul, Tuhan pegang kendali. Tetapi gini, apakah saudara berdoa? Waktu saudara mau ke tempat ini, saudara pakai baju apa? Apakah saudara berdoa? Tidak. Apakah saudara berdoa? Waktu saudara dari rumah ke tempat ini, saudara lewat jalan yang mana? Apakah saudara berdoa? Tidak. Saya ke tempat ini tidak tanya Tuhan, saya tanya Waze. Saya dikasih map sama pengerja di tempat ini, saya buka mapnya dan map itu yang menuntun saya datang ke tempat ini. Jadi apakah saudara berdoa, hari ini saudara boleh makan apa sama Tuhan? Apakah saudara berdoa tentang itu? Tidak. Jadi saudara, Tuhan tidak berdaulat sepenuhnya atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara makan dan saudara sakit perut, apakah sakit perut itu dari Tuhan? Tidak, karena saudara salah makan. Kalau saudara dan saya berdoa untuk apa yang kita boleh makan setiap kalinya, saudara akan hanya makan sayur dan buah. Betul enggak? Karena itu yang tersedia di Taman Eden. Saudara, tidak akan ada kambing guling, tongseng, bakmi, ketoprak, gado-gado, soto Betawi, tidak ada saudara. Karena itu mengandung santan, lemak, gak ada saudara, sayur dan buah-buahan. Itu kalau saudara dan saya tanya Tuhan boleh makan apa. Nah saudara, jadi saudara, Tuhan tidak berdaulat sepenuhnya. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab untuk mengendalikan masa depan saudara dan saya sendiri. Adalah sebuah pilihan untuk kita berjalan dengan kehendak kita atau kehendak Tuhan. Saudara, pikiran saudara, kalau saudara berpikir, saudara membayangkan habis ini saudara makan apa, begitulah itu akan terjadi. Waktu saudara pikirin, saudara ngomong sama suami atau sama istri saudara, kepikiran, aku lagi ngidam bakmi ayam nih. Waktu saudara pikir, saudara ngomong sama teman saudara, keluarga saudara, kayaknya lagi ngidam mie ayam di gang itu atau di jalan itu. Waktu pikir, saudara ngomong. Waktu saudara ngomong, selesai dari tempat ini, saudara mulai bertindak. Saudara mengarahkan kendaraan saudara kepada apa yang saudara pikirkan dan saudara perkatakan, dan hal itu terjadi. Saudara duduk di restoran, memesan mie ayam yang saudara sudah pikirkan tadi. Saudara jangan mikirin makanan dulu hari ini, saat ini, nanti aja, oke? Tapi betapa pikiran saudara, perkataan saudara, tindakan saudara mempengaruhi apa yang terjadi di depan sana. Keputusan itu akan berubah kalau restorannya tidak jualan hari ini. Betul nggak saudara? Itu situasi kondisi yang tidak kita tahu. Hanya pengaruhnya 25%. Tetapi saudara sudah ada di sana. Gitu. Matius 12 ayat 35.
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, yang baik atau yang jahat itu ada di dalam saudara dan saya. Orang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya. Di dalamnya, kalau di dalamnya baik, keluarnya baik. Kalau di dalamnya jahat, keluarnya jahat. Saudara, jadi masa depan saudara dan saya ada di dalam hati kita sendiri. Kalau kita mikirin yang baik, kita perkatakan yang baik, maka kita bertindak yang baik, maka hasilnya jadi baik. Tapi kalau pikirannya udah gak benar, ngomongnya pasti juga gak benar. Dan tindakannya juga gak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Next slide. Masa depanmu ada di dalam hatimu. Nah, jadi bagaimana kita membentuk masa depan kita menjadi masa depan yang lebih baik? Saya catat di sini ada 7 hal, tetapi kita lihat aja kalau waktunya cukup kita cover 7, kalau waktunya nggak cukup kita berhenti. Oke. Yang pertama, bagaimana caranya kita membentuk masa depan kita yang menjadi lebih baik? Memprioritaskan hal-hal yang benar. Masalah prioritas. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal, Tuhan Yesus bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, katakan semuanya, semua, ya semuanya itu akan, bukan semoga, akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mencari hal-hal yang lain tidak apa-apa. Tapi kata carilah dahulu berarti ada yang duluan, ada yang belakangan. Betul nggak saudara? Cari dulu, cari duluan. Yang duluan apa? Firman Tuhan bukan berkata cari uang dulu, atau cari orang lain dulu, atau cari kesempatan-kesempatan yang lain dulu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kebenaran kerajaan Allah dan kebenaran itu bukan berbicara tentang gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan sebuah agama, tetapi dia mengabarkan Injil kerajaan. Jadi kerajaan Allah, kingdom. Jadi ada unsur king dan unsur dominion. Kingdom. Jadi ada rajanya dan ada wilayah kekuasaannya. Carilah dahulu rajanya dan wilayah-wilayah otoritas kekuasaannya. Cari dahulu rajanya, bangun hubungan dengan rajanya, kenali raja kita, kenali kehendak-kehendaknya, kenali firman-Nya, kenali otoritas-otoritasnya, kenali perkataan-perkataannya, kenali nilai-nilai yang dia ajarkan di dalam kerajaannya itu. Maka setelah saudara mengenal raja, mengenal perkataannya, tahu otoritasnya, tahu daerah kekuasaan kerajaan Allah itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan raja adalah sebuah prioritas yang kita harus dahulukan sebelum semuanya, sisanya itu datang ditambahkan kepada kita. Banyak orang yang khawatir karena mereka mau problemnya itu secepat-cepatnya itu
beres. Banyak orang khawatir kalau dia tidak punya ini dan itu, dia tidak bisa ini dan itu. Banyak orang yang khawatir tentang hal-hal dunia, tetapi dia tidak punya hubungan dengan yang punya otoritas atas dunia ini. Yesus bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Maka pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Tuhan bilang segala kekuasaan di sorga dan di bumi sudah ada di tangannya Tuhan. Dan Tuhan yang sama ada di dalam hidup saudara dan saya. Mengertikah saudara bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berkuasa? Karena Tuhan ada di dalam hidup saudara. Dan saudara harus punya hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Raja, supaya Raja itu bisa mempercayakan otoritasnya atas saudara dan saya. Amin saudara. Waktu saudara mengerti kerajaan Allah itu ada di dalam saudara, saudara itu adalah duta besar kerajaan Allah. Christians itu arti harafiahnya Kristus kecil. Saudara adalah orang-orang yang merepresentasikan Tuhan Yesus sendiri. Orang tidak mengenal aku, kata Tuhan. Yesus bilang, dunia tidak mengenal aku. Tetapi dunia kenalnya saudara dan saya. Karena kita yang kelihatan bentukannya. Saudara, carilah dahulu. Waktu saudara mengerti Tuhan ada di dalam kita, kita berjalan dengan otoritas Tuhan, maka tindakan-tindakan kita itu berubah. Tindakan kita berubah, semua hal di sekeliling kita maka berubah. Tahukah saudara, tindakan saudara mencerminkan prioritas saudara. Next slide. Tindakan saudara mencerminkan apa yang saudara anggap penting. Kalau saudara menemui sebuah masalah, menemui sebuah tantangan, yang pertama saudara cari itu apa? Banyak orang di luar sana, waktu mereka ketemu masalah, yang pertama mereka cari adalah orang lain. Siapa yang bisa tolong saya? Dari siapa saya bisa mendapatkan pinjaman? Dari siapa saya bisa minta tolong? Dia cari juru selamat dalam tanda kutip. Makanya hidupnya nggak selesai-selesai masalahnya. Karena dia cari juru selamat, yaitu orang lain. Padahal dia sudah punya juru selamat yang sesungguhnya. Siapa yang saudara cari terlebih dahulu waktu sesuatu datang menimpa saudara? Itu menentukan siapa yang saudara dahulukan. Tindakan saudara mencerminkan prioritas. Yang kedua, yang pertama tadi cara berprioritas, yang kedua cara melihat. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, tahukah saudara, yang kelihatan itu berasal dari hal-hal yang tidak kelihatan. Benar gak saudara? Saudara, handphone yang ada di tangan saudara adalah hal-hal yang tidak kelihatan tadinya. Tetapi berasal dari imajinasi orang yang membayangkan bahwa, oh, bagus juga kalau punya alat komunikasi di mana kita bisa berhubungan satu dengan yang lain tanpa harus ada koneksi kabel. Benar nggak saudara? Berapa banyak dari saudara masih ada di zaman bahwa telepon itu harus pakai kabel? Ada ya saudara ya?
Semua kalau janjian harus benar-benar. Pokoknya ketemu di sini, di depan toko ini jam 5. Benar ya saudara? Kalau saudara ke situ, nggak ada orangnya, saudara bingung. Dia di mana? Apakah dia ada apa-apa? Ban kempes, kecelakaan, macet, nggak tahu. Gitu. Hari ini, janjian ketemuan itu bisa berubah per menit atau per detik. Aduh sorry, ada kecelakaan. Kita pindah ya ketemunya, langsung pindah. Jam berubah, gampang sekali. Berapa banyak saudara harus cari telepon umum. Kalau untuk memberitakan posisi saudara sudah di mana. Pakai koin, pakai kartu telepon. Yang senyum-senyum berarti seangkatan. Tapi semuanya itu adalah hasil dari apa yang penciptanya lihat. Saudara, apa sih yang saudara lihat dari hidup saudara? Saudara bisa membayangkan nggak apa jadinya hidup saudara 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Saudara bisa lihat nggak? Saudara itu nanti 5 tahun lagi jadi apa? 10 tahun lagi jadi apa? Apakah saudara bisa lihat itu? Karena kalau saudara bisa lihat, saudara bisa dapatkan. What you can see, you can have what you can see. If you can see it, you can have it. Kalau saudara bisa melihatnya, itu akan terjadi atas hidupmu. Saudara, ada beberapa tokoh Alkitab yang bisa melihat visi hidupnya yang tidak kelihatan, belum terjadi, tapi itu terjadi. Yang pertama Yusuf, dia dikasih mimpi, dikasih visi dari Tuhan. Bulan, bintang, matahari sujud di hadapan dia. Dia dikasih lihat berkas-berkas gandum itu sujud kepada dia. Dia dikasih visi menjadi pemimpin. Pemimpin sesuatu yang besar. Matahari, bulan, bintang bisa sujud, itu sesuatu yang ajaib saudara. Tapi dia memegang visi itu dengan mempertahankan integritas hidup, sehingga satu hari di masa depannya dia jadi Perdana Menteri Mesir. Waktu visi itu turun, dia malah jadi budak. Habis itu bekerja di rumah Potifar. Tetapi karena visi, dia bisa lari dari godaan istri Potifar. Dia difitnah, dia masuk penjara. Di situ dia tetap setia. Jadi asisten sipir penjara. Sampai akhirnya dalam satu malam, waktu dia bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun, satu malam dari napi jadi Perdana Menteri. Visi yang mempertahankan dia, menjaga kualitas hidupnya. Kalau dia nggak ada visi, waktu dia jadi budak, dia jadi mentalnya ikut-ikutan jadi budak. Kalau digoda sama istri Potifar, dia malah masuk ke dalam godaan itu. Nggak jadi visinya. Tapi karena dia punya visi, dia menjaga hidupnya. Daud punya visi, diurapi jadi raja, tapi dia kembali ke ladang penggembalaan. Tapi dia tetap setia dalam visi dan panggilannya, sehingga dia satu hari jadi raja. Yesus punya visi. Dari mana kita tahu Yesus punya visi? Yesus punya visi waktu ketika dia hilang di bait Allah. 3 hari dicari orang tuanya gak ketemu. Saudara kalau kehilangan anak 3 hari gimana rasanya? Panik. Tapi Yesus pas orang tuanya ketemu dia bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Dia tahu dia harus ada di mana. Saudara, apakah visi saudara? Apa yang gak kelihatan hari ini, belum kejadian hari ini, tetapi Tuhan punya visi buat saudara. Apa yang saudara lihat 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Kalau saudara bisa lihat itu, saudara akan menjaga hidup saudara, supaya saudara itu tetap lurus dan tetap benar sampai visi itu terjadi.
Amin saudara. Hal yang tidak kelihatan jauh lebih berharga daripada hal-hal yang kelihatan. Iya. Oke. Proyeksikan dirimu ke masa depan. Saudara harus bisa melihat diri saudara sendiri di masa depan kayak apa. Apa yang Tuhan punya untuk saudara dan saya di masa depan. Kalau saudara tahu, kalau saudara tanya Tuhan dan Dia mewahyukannya kepada saudara, itu akan terjadi. Saya punya seorang anak rohani. Dia sekarang baru mulai sekolah kedokteran spesialis. Dia menerima mujizat, dia melihat visi dia jadi dokter itu sejak SMP. Dia lihat diri dia itu sebagai dokter. Dia mulai suka hal-hal berbau kedokteran sejak dari SMP. Tapi waktu setelah dia sedang kuliah dokter, banyak tantangan-tantangan yang ada di depan dia. Dan waktu itu dia cerita apa tantangannya, sepertinya dia mau udahan. Dan waktu dia mau ambil spesialis, biayanya besar sekali saudara. Dan waktu dia ujian, sekali, 2 kali dia itu gagal. Terus saya tanya, apakah kamu masih bisa melihat diri kamu sebagai dokter spesialis? Dia bilang gini, masih bisa Kak. Kalau bisa, kalau kamu masih bisa lihat, kamu terus bertahan. Karena apa yang kamu lihat. Dia coba yang ketiga kali saudara. Ujian kedokteran spesialis dia coba sampai 3 kali. Yang ketiga tiba-tiba semua pintu terbuka. Dia tidak perlu koneksi ini, koneksi itu, rekomendasi dari semua profesor-profesor, semuanya itu tiba-tiba terbuka. Dan hari ini dia kuliah. Dia almost give up, tapi karena dia bisa lihat, dia menjadi, itu terjadi. Visi, apa yang gak kelihatan, itu yang mendrive kita supaya itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang saudara lihat dari diri saudara sendiri? Saudara perlu tahu apa yang Tuhan lihat di dalam diri saudara. Amin saudara. Setiap kita dikasih visi sama Tuhan, dikasih arah hidup. Kita jadi apa nanti? Saudara perlu mengetahuinya. Karena itu hal-hal yang lebih berharga dari apa yang kelihatan saat ini. Amin. Yang ketiga, cara memberi itu akan mempengaruhi masa depan kita. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, pemberian saudara itu mempengaruhi masa depan kita. Tuhan bilang gini, kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Bukan sebaliknya, kalau kamu diberi, baru kamu bisa memberi. Bukan. Jadi gini, hidup kita tidak ditentukan oleh berapa banyak orang lain itu bisa memberi kepada kita. Tetapi hidup kita ditentukan oleh seberapa banyak kita memberi kepada orang lain. Perhatikan itu saudara. Kalau saudara rasanya tidak pernah diberi, check your giving. Jangan-jangan saudara tidak pernah memberi. Karena firman Tuhan jelas, berilah maka kamu akan, bukan semoga. Kamu akan diberi. Saya tidak pernah lihat hari ini orang yang suka memberi, orang yang murah hati itu hidup minta-minta. Saya nggak pernah lihat. Tidak pernah saudara. Orang yang banyak diberi, saudara bisa ngomongin, ngeliatin orang, enak banget ya hidupnya.
tiba-tiba dapat bonus. Tiba-tiba dikasih orang ini. Dikasih orang itu. Ditolongin orang ini. Ditolongin orang itu. Saudara cek. Bukan saudara iri, tapi saudara cek hidupnya. Kenapa? Karena waktu dia diberi, pasti dia itu sudah memberi terlebih dahulu. Makanya seperti itu. Kenapa orang banyak ditolongin? Karena dia sering nolongin orang. Kenapa orang itu bisa baik? Dibaikin orang terus? Karena dia baik sama orang. Kenapa orang itu begitu murah hati? Di mana-mana dia ditraktir. Pasti dia suka traktir orang. Tapi kok nggak ada sih orang yang traktir saya? Saudara udah traktir belum? Kok nggak ada sih orang yang mau nolongin saya? Saudara suka nolong orang nggak? Kok nggak? Orang tuh kok judes terus sih sama saya? Saudara judes nggak sama orang? Kenapa orang selalu negatif sama saya? Saudara negatif nggak sama orang? Kalau ada orang diberkati, ini pasti korupsi. Tahu dari mana? Sembarangan, ya kan? Begitu gampangnya menilai, begitu gampangnya komentar, tapi tanpa cek orang lain. Kalau ada orang begitu, ada yang begitu, saudara tanya, apa sih rahasianya Pak? Kok Bapak tuh bisa ngalamin ini? Kok Ibu tuh bisa begini sih hidupnya? Saudara tanya aja. Itu bahan koreksi buat kita. Semakin banyak saudara memberi, semakin banyak saudara diberi. Itu hukum saudara. Apa yang saudara tabur, saudara tuai. Sesederhana itu. Saudara kerja dulu, baru digaji. Benar enggak? Kalau saudara dapat dulu, baru saudara kerja, itu namanya DP. Down payment itu. Di mana-mana juga gitu. Saudara perform, baru dapat bonus. Enggak sebaliknya kan? Dunia juga menerapkan hal yang sama. Saudara mau extra mile, dikasih tugas 5, tapi saudara mau kerjain 7, itu nilainya itu di saudara. Kalau nanti perusahaan itu tidak menghargai saudara, pasti ada perusahaan lain yang ngelirik saudara, mendingan lu kerja sama gua aja. Nilai itu meningkatkan kualitas hidup kita. Nilai itu apa yang saudara dan saya anggap penting. Saya job desk-nya 5, saya kerjain 5 aja. Jam kerjanya sampai jam 5, tunggu 4:59, udah di depan mesin absen. 5:00 cekrek, pulang langsung. Saudara, nggak apa-apa juga. Kalau saudara hitung-hitungan, saudara juga akan dihitung. Sesederhana itu. Kalau saudara murah hati, orang akan murah hati juga kepada kita. Itu menentukan masa depan saudara dan saya. Bagaimana kita memberi. Memberi itu tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi tenaga, bantuan, pikiran, ide, pertolongan, apa aja. Atau kata-kata, nasihat, bisa banyak bentuknya saudara. Nah, cara berkata-kata, next, yang 4. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, waktu saudara ngadapin sesuatu, apa yang pertama kali keluar dari perkataan saudara? Apa sesuatu yang penuh dengan harapan? Sesuatu dengan perkataan firman? Atau apakah itu perkataan iman? Atau positif? Atau sesuatu yang malah
mendiskreditkan apa yang saudara punya. Iya Pak, tapi gak cukup uangnya. Saya gak punya koneksi seperti orang itu sih. Saya gak punya kenalan. Ya saya kan dari keluarga yang gak ada apa-apanya Pak. Saudara, tahukah mujizat janda Sarfat hanya berasal dari sebotol buli-buli minyak? Don't curse what you have. Tuhan bisa memakai apapun dan berapapun yang saudara punya untuk dilipat gandakan dan menjadi mujizat. Don't curse how small you have. Ya saya gak punya ini sih Pak. Saudara, Yesus pernah kekurangan. Di mana kisahnya? Waktu dia memberi makan 5.000 orang. Yesus juga pernah kekurangan. Ada 5.000 laki-laki dan belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mungkin sekitar 15.000, 20.000 orang. Tapi yang dia punya cuma 5 roti, 2 ikan. Tapi dikatakan ayatnya, Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia memberkatinya. Dia mengucapkan berkat. He released blessing upon yang kecil itu. Kalau saudara punya segini, jangan dikutuk saudara. Speak blessing. Kalau saudara cuma punya minyak sebuli-buli itu, sebotol itu, justru jangan cuma segini. Saudara, banyak mujizat Tuhan kerjakan dari cuma segini. Apa yang saudara punya? Speak blessing over it. Speak blessing untuk talentamu, untuk keahlianmu, untuk koneksimu. Speak blessing untuk uang di akun bankmu. Karena Tuhan sanggup melipat gandakannya. Percaya sama Tuhan lewat perkataan. Kalau saudara perkataannya selalu positif, membangun, perkataan-perkataan saudara itu penuh dengan firman, maka itu akan merubah masa depanmu. Amin saudara. Perkataan saudara menentukan apa yang terjadi. Karena Tuhan itu ada di dalam saudara dan saya, setiap perkataan-perkataan itu penuh kuasa. Kalau saudara apa-apa, mati deh. Ya matilah, ya kan? Aduh kurang ngajar itu orang. Ya, kurang ngajarlah dia. Saudara kemakan, saudara speak blessing. Meskipun keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi saudara, speak blessing over it. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Selalu lihat sisi baiknya. Bagaimana kita bisa tetap positif di semua situasi yang negatif, lihat baiknya. Apa beda orang positif, optimis, sama pesimis? Orang pesimis selalu melihat kelemahan di setiap kesempatan. Kalau orang optimis selalu melihat kesempatan di setiap kelemahan. Cuman beda point of view. Ada gelas isi air. Yang kita lihat setengah isi atau setengah kosong. Pandangan kita mempengaruhi pemikiran kita dan mempengaruhi perkataan kita. Perkataanmu akan membentuk duniamu. Next slide. Perkataanmu membentuk duniamu. Haleluya. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Saudara, Yesus datang, didatangi banyak orang. Waktu supaya apa?
untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan. Saudara, pendengaran akan firman Tuhan mempengaruhi kesehatan kehidupan kita. Kalau saudara banyak dengar firman, banyak memperkatakan firman, hidup saudara pasti sembuh. Saya mau tutup dengan poin yang kelima, karena waktu. Yang terakhir, cara berdoa. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, yang terakhir, yang menentukan masa depan saudara dan saya adalah cara berdoa. Karena Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Pertama berarti minta dan doakan. Tidak hanya minta begitu saja, tapi minta dan doakan. Makanya berdoa itu penting, saudara. Bukan doa makan ya yang saya maksud. Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdoa, doa dalam bahasa asli Yunaninya. Saya lupa bahasa Yunaninya itu, saya lupa. Tapi artinya gini, doa itu artinya face to face. Itu arti kata doa dalam bahasa Yunani, muka dengan muka. Berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi mau pagi, siang, sore, malam, terserah. Tapi saudara bercakap-cakap dengan Tuhan. Percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Kalau Tuhan janji, saudara harus percaya kita menerimanya. Bagaimana cara kita telah menerimanya? Bagaimana? Kita itu mengimajinasikannya. Kalau saudara sakit, firman Tuhan bilang, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kamu. Berimajinasilah, saudara dan saya sudah terima. Bayangkan diri saudara sehat. Bayangkan diri saudara sukses. Bayangkan diri saudara menjadi apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan terjadi buat hidup kita. Saudara, kata minta dan doa. Minta itu berbicara tentang masalah posisi. Orang yang minta, posisinya itu di bawah yang bisa beri, betul gak? Kalau minta kita begini, kita memposisikan diri kepada Tuhan yang bisa memberikan. Posisi kita itu adalah dependency, ketergantungan. Waktu kita minta, Tuhan, aku gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya minta, saya bergantung. Saudara, semakin dewasa rohani kita di dalam Tuhan, seharusnya kita bukan makin independen, tapi seharusnya kita semakin dependent, semakin bergantung sama Tuhan. Semakin terserah Tuhan aja, hidupku dipimpin oleh Tuhan. Saudara, berdoa, minta dan doakan, kita sudah terima, maka hal itu akan terjadi. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Semua tunduk kepala, kita pejamkan mata, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Kau mengajar kami bahwa kuasa itu diberikan kepada kami karena Engkau ada di dalam kami. Kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan. Kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tahu Engkau datang untuk memberikan kami hidup, bukan hanya hidup saja, tetapi hidup di dalam kelimpahan.
Kami tahu hidup kami berlimpah-limpah. Kami tahu hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa. Kami Tuhan diberkati untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Bila mereka boleh mengalami kemenangan-kemenangan. Mereka boleh menghidupi Tuhan firman. Tuhan, mereka boleh berjalan di dalam kebenaran. Amin. Maka Tuhan, kami adalah terang dan garam dunia. Orang dunia akan melihat bahwa Tuhan beserta kami. Amin. Dan mereka akan melihat Yesus dimuliakan atas hidup Ya, kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami atas nama semua pengerja, keluarga GBI Home mengucapkan terima kasih kepada Pastor Dharana untuk pelayanan yang Tuhan Yesus memberkati Pastor Dharana, istri, anak, dan seluruh keluarga besar, bahkan pengembalaannya. Baik, jemaat semua, saya undang bangkit berdiri kembali, kita akan menerima berkat daripada hambanya. Haleluya, mari kekasih-kekasih Tuhan bangkit berdiri. Kita mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di sorga, dan biarlah Dia yang terus akan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita, perkenanan, kelimpahan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat-berkat dari Bapa dalam cinta kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya, terima, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari yang di rumah-rumah, selamat hari Minggu. God bless you. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.